Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Segenap para jamaah Masjid Ta'lim Muslimin Mu'min yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu yang memuliakan, yang tadi sudah diabsen, langsung saja materi 10 menit nggak apa-apa ya Pak, karena sudah ngaji tadi sama aja. Jadi cuman kalau kita membaca kitab, baca isinya, yang dicari bukan bacaan kitab kita, tapi isinya. Kalau kita nggak sepaham artinya baca kitab kuning, ya caranya bengong. Yang diambil tetap ya intisarinya begitu ya, Haji. Jadi itu memang benar, cara baca itu memang khasiatnya, fadilahnya luar biasa. Nah kita kalau melaksanakan sholat 1000 rakaat sholat sunat kayaknya gempor deh, apalagi kelas-kelas saya ini udah, ya Pak Haji ya, kelas-kelas kita lah udah 40 ke atas. Kalau mungkin masih muda kayak Ustaz Misbah mungkin masih kuat mungkin, tapi kalau udah kelas saya, kalau sholat 1000 rakaat itu berat, gempor. Secara wajib benar dikatakan sholat tarawih aja milih nyari yang cepat bacaannya, kemudian tartil. Terus yang sedikit, yang 21 milih yang 11. Saya tahu di belakang ada 11 milih sebelah, jauh-jauh dari sini ke sana nyari yang cuma 11. Ya pahalanya sama aja tapi beda. Bandingannya gini, kita membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran, membaca surat Ikhlas 3 kali, bandingannya sudah khatam Al-Quran 30 juz. Tapi prosesnya beda. Kalau baca Quran kepengen khatam udah dari waktu jam 12 baca Quran. Itu buat motivasi Quran terus. Itu isinya surat Ikhlas 3 kali sama isinya Al-Quran 30 juz beda. Cuman bandingan. Tapi itu karena ilmunya yang dikuasai oleh sahabat Ali. Waktu ditanya mau sorban, mau harta benda, tuh ditanya apa mau hatam Al-Quran, jawab hatam Al-Quran. Terus semalam sanggup, yang lain buat Al-Quran satu malam nggak sanggup 30 juz, belum kelar udah sampai fajar. Dan sahabat Ali dia cuma sebentar dah baca, enggak khatam karena tahu ilmunya. Itu bandingannya. Ya, itu memang luar biasa. Bahkan pun dalam kitab menyampaikan para Syekh Aliullah termasuk masyayikh pengarang kitab, tidak hanya cuman 1000 rakaat, ada lagi semut yang di dalam lubang pun akan mendoakan, meminta maaf kepada orang yang menuntut ilmu itu. Tambahannya, semut di dalam lubang kecil itu mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Sudah 1 jam atau 1 bab, bandingannya seperti pahalanya sholat, bahkan lebih utama sholat 1000 rakaat. Itu memang mudah tapi pahalanya luar biasa. Cuman jadi kata Wikipedia, datang duduk dengerin. Itu sudah sama juga melaksanakan sholat 1000 rakaat di sini 1 jam. Nah kalau 2 jam gimana? Kelebihannya luar biasa. Ditambah semua hewan yang ada di lautan tuh, makanya hewannya di lautan semua tuh halal. Cara Mbah Maimun Jubir mengatakan, termasuk guru saya begini, kalau nuntut ilmu ini cuma gini nih, kalau sudah alfiyah, imriti udhul ilal alfiyah, balagu mantek Jerman, itu jangan makan ikan gitu doang. Kenapa? Karena ikan itu mendoakan kalian saat 24 jam atau 8 jam menuntut ilmu, itu ikan akan mendoakan. Itu kalau lagi menguasai ilmu, ada apa keprihatinan. Tidak boleh makan ikan, maka dikatakan begitu. Ada yang namanya puasa mandua. Artinya puasa mandua 41 hari bulan Rajab itu sudah diwajibkan di pondok. 41 hari dia tuh mandua, artinya tuh mandua jangan makan yang bernyawa apapun bentuknya.
Loh kenapa Pak? Guru, ini guru besar ya. Nyawa saya. Karena itu yang bernyawa itu akan mendoakan kepada kita yang lagi menuntut ilmu itu ya. Artinya. Jadi semut yang mendoakan, hewan yang ada di dalam juga mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Bandingannya luar biasa. Cuman duduk datang dengar pahalanya luar biasa. Tidak hanya itu, di sini ada tambahan air, ada kadang-kadang tadi bawain apa? Kue, nasi, udah luar biasa. Tapi memang namanya kebaikan itu beda sama kejelekan. Kalau jelek banyak yang ngajak. Banyak teman-temannya, tidak hanya manusia, makhluk gaib pun akan mendampingi perbuatan jelek. Namanya jin kafir. Ikutin, biar semangat. Itu setan. Nah kalau menjalankan kebenaran, waduh berat juga nih. Datang ke musola aja kadang-kadang saya sendiri ngomong sendiri, bukan orang lain. Belakangan. Jadi kesibukan diutamakan, jadi ibadah kadang-kadang di belakang. Padahal ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin kalau ada Quran disebut, ya Allah hatinya gemetar, takut. Maka Pak Haji mengatakan motivasi itu benar, bacalah Al-Quran. Karena itu di situ ada intisarinya untuk menenangkan hati, ya kan? Itu besok yang bisa menemani di akhirat. Dari ruang kandungan keluar dunia akan gelap lagi ke kandungan Nabi, namanya kandungan kubur. Itu luar biasa. Kalau dihisap sampai 10.000 tahun akan dihisap oleh Allah. Hisapnya aja menghitung-hitung, bertimbang-timbang sampai 10.000 tahun, jangan salah. Di akhirat, di dunia, udah lama banget. Sampai kiamat kayaknya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar motivasi untuk baca itu benar. Cuma duduk sebentar pahalanya luar biasa semua hewan. Dan malaikat pun akan mengiringi kita. Di saat kita ibadah, di saat kita sholat itu di sampingnya, memang tahu. Saya pernah nih, saya cerita sendiri. Saya ziarah ke makam apa ya, yang di Jembur. Ki siapa ya? Cigundul. Nyai Sita Siti di sana. Ada Nyai Sita Siti ya. Itu yang digusur dulu nggak boleh. Itu tahu sejarahnya saya. Saya sholat sama penjaga makam. Ini benar ya. Penjaga makam sholat isya saya jadi imam. Penjaga makamnya di belakang satu. Gilirannya waladolin. Amin, banyak amat. Dan saya setelah sholat selesai ngobrol, Pak. Tadi yang jamaah banyak amat. Cuma saya doang kok. Tapi dengar saya itu yang amin banyak banget. Siapa itu? Bisa juga malaikat mengiringi kita, mendampingi kita saat kita ibadah, dan pun akan menyaksikan tempat ini, musola ini besok di surga paling duluan. Yang akan menyelamatkan untuk menjadi saksi adalah duduk kita. Maka dari itu kalau ibadah duduknya jangan ganti-ganti. Itu menjadi saksi. Ini karpet ini yang dibeli oleh Baji itu jadi saksi ini. Ini namanya wakaf. Dan ini jariah. Saat ini dipakai terus nambah rezekinya. Nambah pahala, nambah terus. Itu Pak. Jadi menjadi saksi duduk sini itu besok menjadi saksi. Akan dihisap masuk neraka karena dosanya banyak. Jangan dulu. Ini karpet yang menjadi saksi dulu didudukin oleh papur, oleh jamaah. Duduk di sini nggak pernah ganti. Di sini terus ngaji di sini, tiap minggu di sini, jangan di sini itu. Jumatan seperti itu, jangan pindah-pindah. Kalau di posisi sana aja kalau bisa. Itu ada khasiatnya, ada fadilahnya untuk menjadi saksi yang didudukin itu akan menyelamatkan besok kita di yaumil qiyamah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar Pak Haji. Pak Haji nggak baca kitab. Saya juga ada kitabnya. Dhulatul Nasihin bab pertama bab ilmu mengatakan yaitu bandingannya ya luar biasa. 1000 rakaat sholat sunat ditambah lagi diampuni, malaikat pun akan mengampuni, menyampaikan pahala-pahala kepada Allah, dan semut pun mendoakan. Maka saya mengatakan ada semut kecemplung air.
Begitu disebut itu diangkat, itu menjadi jalannya surga. Karena menyelamatkan semut masuk ke air, diselamatkan. Itu karena semut itu akan mendoakan kita, para hadirin. Ikan-ikan juga itu mendoakan, ikan itu mendoakan. Makanya kita sedekah tidak hanya manusia aja, hewan perlu disedekahi, makanan ikan, makanan burung, ayam itu sedekah. Sedekah nyari sendiri, dikasih sedekah kucing, semua itu sedekah. Jadi di itu kita bersedekah kepada makhluk yang termasuk dipelihara hewan ternak. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu ya Baji ya. Jadi fadilahnya luar biasa. Monggo pada itu kita motivasi untuk kita sekalian, jangan malas ngaji karena fadilahnya luar biasa, nggak ada tadiannya. Bahkan sampai di kandungan sudah dingajikan, disolawati, dibaca solawat, baca bismillah. Waktu dikasih nyawa 4 bulan itu dari nyawanya dikasih ngaji lewat batinnya ibu orang tuanya sampai 7 bulan dia ngajiin lagi, didoain supaya sempurna selamat. Jangan apa-apa itu malas berdoa. Doa termasuk adalah otak ya ibadah dan taubatnya ibadah. Fangfudu lakang fudu ila bisutor. Sekuat apapun, sejauh apapun, selicin apapun, sedasar apapun, terus dengan ilmunya. Itu ilmu. Jangan salah, maka doa itu adalah dasar sekali. Hadirin rahmat Allah SWT. Jadi seperti itu motivasi kepada kita ayo bareng-bareng menuntut ilmu mumpung masih sehat. Amin. Mumpung masih kuat, mudah-mudahan amal kita akan dilaporkan kepada Allah SWT malaikat dengan keadaan baik. Apalagi orangnya suci, artinya setiap hari nggak pernah lepas dari wudu, suci terus. Mau tidur cara baji wudu, emang benar sunat. Mau kerja wudu, pokoknya batal wudu kayak orang hafid Al-Quran. Itu luar biasa. Ditambah dengan malam Senin dan Kemis puasa. Saat itu meninggal syahid, yakin. Karena apa? Kata keterangan itu lagi keadaan suci. Kalau keadaan suci nggak akan diapa-apain, akan dibebaskan dari hisab. Yakin. Apalagi tambah lagi udah suci bersih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini buat motivasi kita sekali ya, bukan ngomong doang. Ketambahan meninggalnya hari Jumat, masya Allah. Coba yang bisa niatnya kayak Mbah Kiai Syekh Maimun Jubair, kepengen ninggal di Mekah, kepengen ninggalnya Jumat keturunan. Kalau kita kepengen ninggal di Jumat itu susah. Pilih-pilih, yakin pilih-pilih. Alhamdulillah kemarin ada orang yang ninggalnya di Jumat, 2 orang. Terus yang dikontrakan itu juga hari Jumat, Baji sama kontrakan puskesmas hari Jumat. Kemarin ada lagi yang mendadak meninggal hari Jumat. Jangan salah, itu keistimewaan Allah. Ada tersedia walaupun itu seperti itu pilihan Allah. Ada amalan yang khusus diterima oleh Allah Taala. Kita setiap hari amal begini belum tentu. Itu ada amalan yang dipilih oleh Allah Taala dengan ikhlas, maka meninggalnya hari Jumat. Orang yang meninggalnya hari Jumat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi dosanya dan tanpa hisab, gak akan dihisab. Itu ya. Jadi fadilah ngaji ini untuk mendoakan kita sekalian, semoga kita menjadi orang yang ahli ibadah. Begitu disebut Al-Quran gemeter, dibaca kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama semangat ngaji mumpung masih sehat kuat. Kalau kita udah tua, udah bubuk, udah encok, itu luar biasa, nggak akan bakal kesampai. Sebaik-baik manusia ngaji adalah waktu muda dan waktu sehat. Demikian, terima kasih. Motivasi untuk referensi semata ini adalah ngaji diutamakan, itu bandingannya seperti sholat 1000 rakaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.